Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan apapun situasi kita, mari kita tetap bersyukur dan mendekatkan diri kita pada Tuhan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri. Maka Yesus tidak melakukan mujizat di tempatnya. Dalam permenungan saya, hanya orang-orang yang dekat dengan kita, hanya orang-orang yang setiap hari tinggal bersama dengan kita, yang paling sering bisa menyakiti dan melukai perasaan kita. Tapi pertanyaan muncul, akankah kita berhenti mencintai orang-orang yang kita cintai ketika mereka menyakiti dan melukai perasaan kita? Tidak. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Sekalipun Dia ditolak di tempat asalnya, Dia terus mewartakan kebaikan. Dia terus melakukan kebaikan. Karena untuk itulah Dia datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus tidak melakukan mujizat ketika orang menolak Dia di tempatnya. Maka satu hal yang kita renungkan adalah mujizat itu terjadi membutuhkan iman yang mendalam dari kita. Mujizat akan terjadi kalau kita percaya kepada Dia yang datang dan membawa keselamatan bagi kita semua. Saya juga mengalami itu, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mengalami penderitaan, tapi saya tidak kehilangan harapan karena saya percaya Yesus adalah tabib sejati. Maka saya berjuang untuk selalu datang kepada Tuhan. Saya berjuang dengan jatuh bangun hidup saya untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Anda juga pasti mengalami itu.
Ketika Anda berdoa, ketika Anda datang selalu kepada Tuhan, Anda berharap pada belas kasih Tuhan, Anda mengalami mujizat itu. Maka mujizat itu terjadi membutuhkan iman dari kita semua. Yesus tidak melakukan mujizat di tempat asalnya, karena sedikit sekali orang yang percaya. Lebih banyak orang menolak dia, karena orang tidak melihat siapa Yesus itu sendiri. Tapi orang melihat dari mana Yesus itu datang. Bukankah dia itu tukang kayu? Bukankah dia anak Maria? Orang hanya melihat dari segi manusiawinya Yesus, bahwa dia tukang kayu. Tukang kayu itu bisa buat apa? Dia itu kan anaknya Maria. Siapa sih Maria itu? Lalu orang mulai menolak Yesus. Orang lupa melihat karya besar yang dilakukan Yesus. Hanya karena sisi manusiawi Yesus yang demikian, lalu mereka menolak dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika iman itu disebabkan oleh cara pandang mereka yang latar belakang melihat siapa Yesus, keluarga Yesus itu orang biasa. Itu yang membuat mereka menolak dia. Maka jangan pernah takut. Kadang kita juga mengalami penolakan dalam kehidupan kita. Kadang orang melihat, siapa sih dia? Keluarganya aja kayak begitu. Tapi ingat, selama Tuhan mau memakai Anda dan saya, siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau kita mau berjuang untuk bangkit dari segala kelemahan kita, tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Tuhan pasti memakai Anda dan saya, asalkan sekali lagi kita punya iman bahwa Dia Allah yang Maha Baik, Dia Allah yang Maha Pengampun, dan Dia Allah yang akan menggunakan kita karena pertobatan yang kita lakukan. Lihat latar belakang Paulus. Siapa Paulus? Dia juga akhirnya mengalami penolakan, tapi dia tidak pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apakah kita juga memiliki sikap yang sama seperti orang-orang yang menolak Yesus? Ataukah kita benar-benar mengimani Dia sebagai Allah yang datang untuk membawa keselamatan bagi hidup Anda dan saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, penolakan itu tidak mengenakan. Kadang penolakan itu menimbulkan luka batin dan trauma. Tapi kita belajar dari sikap Yesus. Dikatakan tadi, Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Penilaian orang tidak membuat Dia berhenti untuk terus mengajarkan kebaikan pada orang lain. Ketika kita berjuang untuk melayani orang lain, ketika kita berjuang untuk melayani Tuhan dalam lingkup gereja, dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup KBG, kita akan mengalami penolakan. Tapi jangan takut, karena Tuhan tinggal bersama dengan kita. Dan Dia akan berkarya bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, justru ada penolakan, maka kita akan terus menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kalau ada penolakan, lalu kita berhenti untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan, itu namanya kegagalan. Tapi selama ada penolakan, kuat kuasa Tuhan juga ada bersama dengan kita. Jangan takut kalau kita ditolak oleh orang lain. Karena Tuhan sendiri dalam bacaan Injil pada hari ini juga mengalami penolakan. Tapi Dia terus melakukan kebaikan. Cintailah keluargamu, sekalipun engkau disakiti oleh orang-orang dalam keluargamu. Teruslah mencintai mereka,
karena percaya satu saat nanti mereka akan menyadari akan perbuatan mereka dan mereka kembali untuk mencintai Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih sekali lagi Tuhan atas berkat demi berkat yang masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu. Bantulah kami untuk terus mewartakan kebaikan, sekalipun kami mengalami penolakan demi penolakan. Tambahkan iman kami Tuhan, agar kami percaya bahwa Engkau datang untuk membawa keselamatan bagi kami. Berkatilah orang-orang yang sedang punya pergumulan yang berat, orang-orang yang saat ini sedang sakit. Jamah mereka dengan setiap kebutuhan mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh memperoleh keselamatan yang datang daripadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.